Salam tani selalu berinovasi. Video ini adalah bagian ketiga dari pembuatan sikas yang bisa saya katakan itu bahan dasarnya dari nasi bekas. Ini seperti ini. Ini yang paling dulu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, untuk saudaraku sekalian, jika ada kendala, biasanya kalau seperti ini, pembuatan seperti ini tuh kendalanya kadang suka agak kering dari nasinya. Nah, biasanya suka kering dari ini kan bahan dasar, kadang kering dimiringkan begini, biasanya suka menggumpal. Nah, itu wajar. Untuk saudaraku sekalian, bisa ditambahkan air. Ada beberapa rekomendasi air yang baik untuk penambahannya. Boleh menggunakan air apa saja sebenarnya, tapi kalau mau lebih baik bisa menggunakan air beras yang pertama. Terus yang kedua bisa menggunakan air kelapa. Waduh, ini agak hujan ya, lanjut aja lah, nggak masalah. Nah, air kelapa itu banyak mengandung auksin dan sitokinin, jadi bisa bermanfaat untuk bulir juga. Nah, ini kalau seperti ini dimiringkan dia ngikut itu tahap normal, tapi ketika agak menggumpal itu perlu ditambahkan air karena biar sempurna nanti untuk prosesnya, proses dalam penguraian bakteri di dalamnya biar sempurna. Nah, terus jika seperti ini untuk reaksi yang sedang, awalnya ini berwarna putih, cairannya berwarna putih, itu tidak masalah. Jika saudaraku sekalian awalnya melihat ini cairannya berwarna putih, tidak masalah, dan lama kelamaan juga akan coklat pekat seperti yang ini ya. Yang ini sudah mulai bereaksi, bisa dilihat beberapa bakteri yang aktif itu bisa dilihat, kita perjelas lebih dekat. Nah, ini yang sudah larut atau mencair, bisa dilihat ke bawah. Nah, ini nasinya sudah lembut ya, lama-lama juga dia akan berubah menjadi cair seperti ini. Nah, terus ke bawah lagi semakin kasar, semakin kasar. Nah, bisa dilihat seperti ini ya, ini tahap wajar. Terus ketika ada gelembung-gelembung yang naik, itu kondisinya normal, berarti bakterinya terus aktif di dalam. Nah, kondisi yang seperti ini biasanya gas tidak begitu banyak, ada namun tidak begitu banyak. Kita buka tuh, sedikit yang keluar. Ini sudah menunggu tingkat kematangan. Nah, untuk satu botol seperti ini bisa mencukupi kebutuhan areal 3 hektar untuk 3 kali aplikasi. Itu boros-borosnya bisa 3 hektar untuk 3 kali aplikasi. Nah, jika saudaraku sekalian arealnya 6 hektar, bisa untuk cadangannya 2. Nah, nanti tiap musim itu tidak perlu menggunakan atau membeli pupuk untuk bulir. Gunakan yang ada, kita buat saja untuk menciptakan bertani murah, hasil melimpah. Itu merupakan nilai plus dan keuntungan yang lebih untuk petani. Nah, bagaimana jika arealnya sedikit atau tidak menggunakan wadah yang begitu besar? Itu tidak masalah. Saya juga menggunakan wadah yang 5 liter. Ya, hasilnya atau reaksinya sama saja. Yang penting proses-prosesnya dipahami.
ya. Nah, ini ada contohnya saya untuk yang 5 liter. Nah, ini yang sudah matang. Bisa dilihat ini cairannya nanti akan seperti ini ketika sudah matang. Nah, jadi coklat kehitam-hitaman, dan ke bawahnya masih ada endapan nasinya ya, masih ada endapan nasinya, namun sudah lembut sekali. Ketika dicampur untuk diaduk ke ember dan bisa dimasukkan ke tangki, itu sudah langsung larut. Nah, bisa juga ini untuk sebagai insektisida karena kandungan alkoholnya yang lumayan tinggi. Untuk jenis walang sangit masih bisa, wareng juga bisa, apalagi areal kondisi lahannya di pegunungan atau bukan lahan endemik, itu akan lebih efektif lagi gitu. Nah, untuk yang seperti ini bisa dilakukan setiap musim dan terus menerus berkesinambungan. Nah, ini sangat menguntungkan sekali, dan di dalamnya juga di samping untuk nutrisi pada bulir, itu juga nasi mengandung amilopektin dan pektin. Jadi untuk merekatkan sel bagian luar atau sel pelindung di jaringan pelindung itu akan lebih kuat. Nah, makanya ini sangat bermanfaat sekali. Nah, jika saudaraku sekalian sudah membuatnya seperti ini, itu bagus sekali dan bisa dilakukan untuk setiap musim. Ya, ini seperti ini kondisinya sudah bagus ya, membaik ya, baik sekali ini. Oke, sementara itu jika ada kendala yang lain, saudaraku bisa komen di kolom komen, ada kendala apa sekiranya mungkin bisa saya bantu. Semoga bermanfaat untuk pembuatan pupuknya.